Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Langsung saja pemirsa kita lanjutkan terkait dengan apa saja sih tanda-tanda awal anak-anak ini sudah mengalami cyberbullying. Langsung aja nih, boleh langsung dijawab oleh Bang Rian. Ya, biasanya ketika anak atau remaja ya terkena bullying, mereka akan memberikan tanda-tanda secara atau psikologis ya, dan hal tersebut tentunya juga harus dimiliki kepekaan ya oleh misalnya orang terdekat, khususnya orang tua. Jadi kalau secara teori ya bahwa ada yang namanya fase akut. Nah, fase akut ini terjadi 2-3 minggu ketika anak atau individu terkena terkena bullying ya, khususnya di sini cyberbullying. Nah, di dalam fase 2-3 minggu ini terlihatlah perubahan perilaku. Itu bisa terlihat secara psikologis maupun secara fisik. Nah, secara psikologis atau secara mental biasanya individu ya, khususnya anak dan remaja ini terlihat misalnya nih tadi sempat disinggung Mbak Diana ya bahwa anak tersebut yang biasanya produktif nih nggak produktif lagi nih. Misalnya yang pertama sering murung ya. Kemudian yang kedua individu tersebut malas-malesan nih. Nah, biasanya sering bangun pagi gitu ya. Tetapi kok kenapa akhir-akhir ini misalnya 1-2 minggu ini kok males nih bangunnya. Kemudian ada yang pernah saya temuin di ruang konsultasi itu bahwa anaknya ini ketakutan untuk pergi sekolah gitu. Ternyata setelah dikorek-korek ternyata ada yang namanya cyberbullying, bahwa anak tersebut pernah dihina atau diberi ujaran kebencian di lewat komentar nih. Nah, ternyata kepekaan orang tua atau orang terdekat ini sangat penting ya, karena di fase akut inilah bisa disebut atau bisa dikatakan pintu masuk. Ketika di dalam fase 2-3 minggu ini tidak mendapatkan pendampingan yang baik, maka nanti akan ke fase-fase selanjutnya. Nah, secara psikologis memang jelas terlihat ya dari perilaku ya, bagaimana tadi ya misalnya anak tersebut yang tadinya produktif gitu ya, kemudian yang awalnya makan nafsu makannya baik misalnya mulai malas makan nih. Bahkan yang paling parah itu terlihat ketika sudah mulai menarik diri dari lingkungan yang biasanya ceria, mau bermain nih sama tetangga misalnya, atau sama teman atau sama saudara. Nah, anak tersebut mulai murung, sering di kamar misalnya, atau mulai menarik diri dari lingkungan sosial. Itu secara psikologis. Kemudian secara fisik juga terlihat misalnya ada tanda-tanda sering pusing misalnya, bahkan ada yang terkena diare ya karena saking stresnya nih hingga berdampak pada fisiknya. Kemudian ada yang merasa perutnya sakit, padahal secara medis dilihat tidak ada gangguan nih ya di lambungnya misalnya. Kemudian ada juga bagaimana kepalanya pusing, kemudian merasakan jantungnya sakit misalnya berdebar, dan merasakan kesemutan dan lain-lain secara fisik. Itu tanda-tanda yang terlihat ketika anak di fase akut 2-3 minggu ketika terkena bullying. Jadi ini penting juga kepekaan dari orang-orang sekitar, khususnya orang tua dan misalnya keluarga terdekat. Kemudian setelah 2-3 minggu ini itu adalah pintu masuk ya, anak ini dapat pendampingan yang baik atau enggak. Tetapi kalau tidak, anak tersebut akan lanjut ke fase selanjutnya. Nah, inilah tadi yang bisa kita lihat bahwa anak ini memiliki tanda yang lebih kuat tadi. Tadi sempat disinggung oleh Mbak Diana ya, bahkan ada anak yang hilang kontak realita nih, dia udah nggak bisa bedain mana realita nih ya, sudah ngobrolnya udah nggak nyambung ya. Nah, bahkan ada yang didiagnosa depresi, kemudian anxiety atau kecemasan, bahkan sampai tadi PTSD, post trauma syndrome, di mana tersebut atau individu tersebut benar-benar takut nih, trauma akan hal yang telah dilalui. Nah, hal tersebut ternyata kalau bisa dikatakan bersumber dari sosial media tadi, kita sebut dengan cyberbullying. Sehingga sangat penting nih bahwa orang tua juga harus peka ketika mendapati perubahan perilaku yang tidak biasa oleh anaknya, harus melakukan hal-hal pendampingan seperti itu.
Oke, berarti yang harus di-highlight di sini bagi orang tua di rumah adalah pendampingan dan juga terus dikontrol anaknya apakah ada perubahan terhadap perilaku atau enggak ya Bang. Nah tadi Siva sempat mendengar nih Mbak Diana cerita tentang kasusnya, Bang Rian juga cerita tentang kasusnya. Emang di Bengkulu tuh udah banyak banget ya Bang kasusnya terkait dengan cyberbullying? Ya, bullying tentunya juga bukan cuman di ini ya, bukan cuman kalau kita lihat di di TV misalnya di sosial media itu kan banyak yang di highlight itu di Jawa misalnya di Jakarta. Ternyata di Bengkulu juga ada loh, bahkan kalau baca berita di Google tuh di tahun ini tahun lalu juga ada yang sempat viral misalnya di Bengkulu Selatan kemudian di Kepayang bahwa korban ini ada disebarkan video bahwa perilaku bullying. Nah, misalnya tadi ya perilaku yang kakak kelas kemudian bahasanya menggojlo ya, atau misalnya membuli secara langsung adik kelasnya kemudian disebarkan melalui internet. Kemudian ada juga misalnya foto-foto dari misalnya temannya atau sahabatnya yang katakanlah fotonya vulgar gitu ya. Nah, itu sudah beberapa kali terkena highlight di kasus ya di Bengkulu juga. Beberapa kali saya juga dapat panggilan untuk pendampingan bahwa anak tersebut akhirnya merasa trauma di dalam lingkungan sosialnya, nggak berani lagi kemudian ke sekolah karena takut akan hinaan, stres jadinya, sehingga produktivitasnya benar-benar menurun, nggak mau belajar, kemudian tidurnya susah, nggak mau makan dan mengurung diri di kamar. Dan itu benar-benar berdampak secara langsung dan jangka panjang terhadap anaknya dan juga orang tua. Oke, kalau misalnya orang tua udah sadar nih ada suatu perubahan pada anak dan udah curiga ke arah cyberbullying atau adanya bullying, apa sih penanganan pertama yang harus dilakukan orang tua? Apa emang langsung harus dibawa ke psikolog atau ada suatu hal yang dapat dilakukan orang tua sebelum dibawa ke psikolog, Bang? Iya, ini kan hal yang sebenarnya kalau kita lihat harus diketahui ya oleh orang tua, bahkan bukan cuma orang tua nih, calon orang tua pun juga harus tahu. Kemudian teman-teman sebaya ya, teman terdekat juga harus tahu bahwa di sekeliling kita misalnya ada teman-teman atau ada individu ya yang tanda-tanda terkena cyberbullying, bahkan bukan cuma cyberbullying, terkena tanda-tanda bullying ya. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan ya. Nah, sebenarnya ada sebuah konsep yang disebut dengan dukungan psikologis awal. Nah, ini sering kami gaungkan dari Ikatan Psikolog Klinis, bahwa ketika ada sebuah peristiwa yang sangat besar yang terjadi pada individu, yang hal tersebut mengganggu kondisi psikologis dan mentalnya, bahwa perlu diberikan dukungan psikologis awal. Ibaratnya kotak P3K-nya. Kalau individu kecelakaan kan ada P3K untuk mengobati luka ya, tetapi ini secara psikis ada dukungan psikologis awal namanya, bahwa P3K-nya untuk orang-orang yang terkena khususnya dalam hal ini cyberbullying. Oke, yang berarti pertama, memang adanya dukungan psikologis awal ya Bang. Ya, betul kita sekali. Akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi.